Selamat datang di Batam Kids Worship. Puji Tuhan, pada hari ini kakak senang banget loh adik-adik, karena kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di sini lagi. Nah adik-adik, kakak ingin bertanya, apa kabar semuanya? Luar biasa bukan? Semangat bukan? Amin. Nah adik-adik, pada minggu lalu, adik-adik ingat tidak? Firman Tuhan ini tentang apa? Ayo. Tentang apa? Tentang Joshua dan Kaleb. Dia memberitakan kabar baik kepada orang Israel agar orang-orang Israel tidak takut dan menjadi percaya diri. Nah adik-adik, pada hari ini juga kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk memberitakan kabar baik agar orang-orang di sekitar adik mendapatkan dan diberkati. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik tahu tidak? Di Batam Kids Worship ini juga kita mendengarkan kabar baik. Kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan banyak hal lagi yang positif. Nah adik-adik semua, oleh karena itu sebelum terlambat, ajak semuanya, ajak teman-teman adik-adik semua, telepon semuanya, telepon teman-temannya, dan juga share linknya, dan adik-adik semua akan memberitakan kabar baik kepada teman-temannya. Puji Tuhan. Dan itu di mana? Di Batam Kids Worship. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, karena kami ingin memberitakan kabar baik. Tuhan, pada hari ini juga Tuhan kami ingin memiliki hati yang bersungguh-sungguh untuk mendengarkan ibadah dan memuji Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wow, siapa yang siap bernyanyi untuk Yesus jagoan kita? Haleluya. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi bareng-bareng untuk Tuhan ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Kita mau angkat lagu ini dari awal, oke? Hompilah hompimpa, katakan Yesus, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus puja
jagoan hidupku. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Kita mau lagi bernyanyi untuk Tuhan, amin. Karena Tuhan adalah kasih yang sempurna bagi kita. Haleluya. Lebih lagi kita tepuk tangan kita untuk Tuhan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat, tinggikanmu. For you are love, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, haleluya. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Yuk kita mau angkat tangan kita bareng-bareng. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. Sing! For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and I will wonderful. Eternally and I will sing your praise. And I will sing your praise eternally. Woo! Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Woo! Adik-adik, hari ini kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Maka adik-adik, biarlah hari ini ketika kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita berikan seluruh yang ada di dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita, semua tertuju kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, ini kerinduan kami Tuhan. Sing, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. I give you praise, oh Lord, that I adore is in you. Mari kita angkat kedua tangan kita adik-adik. Kita serahkan hati kita. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live
angkat lagu pujian ini dari awal adik-adik. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Oh Jesus, all I have within me I give
Mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi sebagai tanda bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Kami mau gunakan seluruh yang ada di dalam tubuh kami, hati kami, roh, jiwa kami, hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi kita katakan adik-adik. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Nyatakan jalanmu Tuhan. Lord, have your ways in me. Katakan dengan sungguh-sungguh. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kakak sangat bergembira bertemu dengan kalian dalam Batam Kids Worship. Sore hari ini kalian sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Kakak percaya kalian mengikutinya dengan bersungguh-sungguh. Karena itu saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya siap? Ayo ambil Alkitabnya, penanya, dan buku tulis. Karena kalian juga menjadi orang-orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh, mencatat dengan baik, sehingga firman Tuhan menjadi rema. Ingat terus ya, karena kalian menulis, mendengar, begitu juga mencatatnya. Oke, sekarang sebelum kita berdoa, kita deklarasikan dulu. Adik-adik siap ya semuanya? Kita deklarasikan 1, 2, 3, ikutin kakak. Saya sehat, saya kuat, saya bersukacita. Sekali lagi, saya sehat, saya kuat, saya bersukacita. Ayo, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalian sehat, kalian bersukacita, kalian kuat. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada sore hari ini karena Tuhan Yesus sangat baik. Kami merindukan Tuhan berbicara kepada setiap kami di dalam firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, suka dan senang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya, sehingga kami menjadi anak yang baik, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kakak akan menceritakan firman Tuhan mengenai pahlawan yang gagah perkasa, gagah berani. Siapa anak-anak, adik-adik yang tahu bahwa pahlawan itu bagaimana ya? Adik-adik ingat nggak pahlawan Indonesia? Mereka yang berjuang untuk mempertahankan Indonesia sehingga tidak lagi dijajah oleh bangsa
Belanda, Portugis, atau bangsa Inggris dulu. Mereka berjuang, mereka adalah pahlawan. Mengapa mereka disebut pahlawan? Siapa yang tahu? Wah, pintar-pintar semuanya. Pahlawan adalah seorang yang gagah berani, tidak takut. Oh, Yunis tahu, katanya dia angkat tangan. Yunis, hebat Yunis. Pahlawan itu adalah pahlawan yang suka melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Dia tidak sama, dia berani, dia kuat, dia percaya diri, dia tahu bahwa ada yang menyertainya. Itulah pahlawan di Indonesia. Salah satunya pahlawan di Aceh. Siapa yang tahu? Oh ya, pahlawan wanita Cut Nyadin. Siapa lagi ya dari Sumatera? Oh, pahlawan Imam Bonjol, pahlawan Sudirman. Dan Bapak Proklamator, siapa yang tahu yang mempertahankan Indonesia pada saat kemerdekaan Indonesia 17 Agustus selalu dirayakan? Bagus, Presiden Soekarno-Hatta, ya kan? Dua itu adalah Bapak Proklamator. Nah, sekarang kita belajar di dalam Alkitab. Siapa pahlawan yang gagah berani itu? Namanya Gideon. Mari kita buka firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat 2, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ayat 3, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Ayat kelima, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, ayat 7, ayat 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Ayat 9, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dari negeri mereka kuberikan kepadamu. Ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abizer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itulah sampai ayat 12 dulu ya adik-adik. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Adik-adik juga harus tahu, bangsa Israel itu mengalami kesulitan. Bangsa Israel karena takutnya dia bersembunyi di pegunungan, di gua-gua, di kubu-kubu, karena takut sama bangsa Midian. Apa yang dilakukan orang Midian? Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka.
Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-unta yang tidak terhitung banyaknya sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi, apa yang dilakukan orang Midian? Yang pertama, menghancurkan pertanian orang Israel. Jadi, baru ditanam benih. Lalu orang Israel udah bermimpi, aduh nanti kalau misalnya benih ini ditanam akan tumbuh besar, nanti kami akan makan. Lalu setelah itu, belum lagi ponggo benih itu sudah dihancurkan sama orang Midian. Kejam nggak? Orang Midian itu kejam. Yang kedua, orang Midian itu tidak meninggalkan bahan makanan, domba dan ternak. Dan membuat orang Israel melarat yang ketiga. Jadi orang Israel itu sangat mengalami kesulitan dan penderitaan. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, lihat keadaan kami Tuhan. Tuhan dengar nggak? Adik-adik, dengar. Jadi setiap kita kalau dalam kesulitan, kesusahan, baik dalam hal apapun, baik di sekolah, di rumah, atau berteman sama teman-temannya enggak mau berteman, atau bagaimanapun keadaannya, sakit, atau papanya enggak dapat pekerjaan, pada saat berseru sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Amin? Amin. Jadi pada saat orang Israel itu mereka mengalami kesulitan, mereka berseru sama Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Bagaimana Tuhan memberi pertolongan? Tuhan melepaskan orang Israel dari kesulitan, yaitu dari orang Midian dan Amalek. Tuhan mengirim malaikatnya. Malaikatnya dikirim kepada siapa? Kepada Gideon. Coba ikutin kata kakak. Malaikat berjumpa sama siapa? Gideon. Gideon juga pada saat dijumpai oleh malaikat Tuhan, Gideon itu sangat takut. Dia juga bersembunyi, aduh takut sama orang Midian. Tetapi malaikat Tuhan datang sama Gideon. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, Gideon. Kamu disertai Tuhan loh. Kamu pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon waktu itu sangat takut sama orang Midian. Tapi pada saat dia mendengar malaikat berkata, kamu disertai Tuhan, kamu adalah pahlawan gagah berani. Dia bangkit. Begitu ya? Tidak. Dia banyak alasan juga. Apa jawab Gideon? Yaitu, Tuhan, aku kan dari keturunan kaum yang paling kecil suku Manase. Dan aku adalah anak yang paling muda dalam keluargaku. Begitu kata Gideon. Adik-adik, kalau kita mendengar, kalau kita dipilih, kita nggak boleh banyak alasan ya. Apalagi kalau kakak pembina katakan, ayo kamu Timothy, kamu mimpin doa ya di ibadah anak. Aku nggak bisa doa kak. Jangan begitu. Karena apa? Kamu disertai Tuhan Timothy. Kamu berani, kamu berdoa. Tuhan Yesus, aku berani karena ada Tuhan di dalam hidupku. Begitu jawabannya. Lalu mengapa ya setelah itu Gideon dikatakan menjadi pahlawan yang gagah berani? Ayo kita lihat firman Tuhannya. Yang pertama, Gideon disertai Tuhan. Artinya ada roh Tuhan di dalam diri Gideon sehingga dia berani menghadapi semua kesulitan. Kita baca ya, kakak baca ayat yang ke-25. Gimana ya dia beraninya? Ayat yang ke-25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Wah, Gideon apakah dia takut? Tidak, dia berani dia lakukan. Semua penyembahan berhala
yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup, dia runtuhkan, dia hancurkan. Wah, itu karena ada roh Tuhan di dalam diri Gideon. Dia hancurkan, runtuhkan, dia berani. Gideon berani melakukan kebenaran karena ada roh Tuhan. Lalu yang kedua apa lagi? Kedua adalah Gideon mendengar dan taat. Ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepada dia berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, Gideon mendengar firman Tuhan, dia dengar. Lalu dia taat. Walaupun dia minta tanda ya, dia minta tanda kepada Tuhan, tetapi dia mau taat kepada Tuhan. Yang ketiga, Gideon itu mendirikan mezbah bagi Tuhan dan menamakan Tuhan itu adalah keselamatan. Ayo tepuk tangan, Tuhan itu keselamatan bagi setiap kita adik-adik ya. Bagi kakak, bagi keluarga kita, Tuhan itu keselamatan. Nah sekarang kakak tanya, apakah kalian tahu arti mezbah? Mezbah itu artinya adalah hadirat Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya pada saat adik-adik di kamar, di ruang doa, bersama dengan mama papa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, artinya Tuhan hadir. Itulah artinya mendirikan mezbah. Adik-adik ada di dalam Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kakak percaya pada saat adik-adik membangun mezbah di hadapan Tuhan, Tuhan pun akan memberkati keluargamu. Tuhan pun akan menyelamatkan keluargamu. Tuhan pun akan menyembuhkan keluargamu kalau ada yang sakit. Tuhan akan bekerja untuk keluargamu. Tuhan juga akan membuat kamu berhikmat, cerdas, dan takut akan Tuhan. Ayo, mari kita membangun mezbah seperti Gideon. Dia mendirikan mezbah. Gideon, dia adalah seorang yang gagah berani, dia pahlawan. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita harus menyadari bahwa kita juga adalah pahlawan kata Tuhan. Ya, kita adalah pahlawan kata Tuhan. Karena itu, jangan takut. Jangan takut ya adik-adik, jangan takut. Kalau adik-adik disuruh sama kakak pembina sekali lagi atau gurumu, harus berani. Karena apa? Karena ada roh Tuhan di dalam hidupku. Aku berani karena ada roh Tuhan di dalam hidupku. Begitu firman Tuhan pada sore hari ini. Adik-adik tetap kuat ya di dalam Tuhan. Adik-adik tetap semangat di dalam Tuhan. Karena ada roh Tuhan yang menyertai. Tuhan menyertai adik-adik. Sekarang taat dengarkan firman Tuhan. Dan mari membangun mezbah di hadapan Tuhan. Pasti adik-adik dipakai Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Sekarang kakak ingin lihat tangan-tangannya diangkat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa ya. Siapa yang mau disertai Tuhan? Bagus. Dengar baik. Kalau kita disertai Tuhan, kita memiliki keberanian untuk melakukan kebenaran. Yang kedua, kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita disebut pahlawan. Amin. Kita mau membangun mezbah Tuhan, kita disebut pahlawannya Tuhan. Karena kita akan menjadi orang yang berbeda. Karena kita beribadah kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau melihat setiap tangan-tangan adik-adik kami yang terangkat. Mereka mau ya Tuhan disertai oleh Engkau. Mereka mau ya Tuhan Yesus disertai oleh Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang pemberani. Anak-anak yang kuat. Anak-anak yang dipakai oleh Tuhan secara ajaib seperti Gideon. Begitu juga ya Tuhan anak-anak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dan mau membangun mezbah, berdoa, rajin baca Alkitab, suka melakukan firman Tuhan, berdoa bersama mama papa, begitu juga berdoa dengan teman-teman, berdoa di gereja maupun di Batam Kid Worship dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pastilah setiap
anak-anak kami, adik-adik kami ini menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Dalam nama Yesus, semua hal-hal yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Dibebaskan anak-anak dari roh kenakalan, roh kemalasan, hal apapun yang menghalangi mereka untuk bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan, kami runtuhkan, dan biarlah setiap anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan yang adik-adik, firman Tuhan pada sore hari ini tentang Gideon yang menjadi pahlawan gagah dan perkasa yang dipimpin oleh Tuhan. Nah adik-adik semua, ada 3 cara menjadi pahlawan gagah dan perkasa seperti Gideon. Nah yang pertama, adik-adik semua memiliki roh Tuhan terhadap diri adik-adik semua. Nah dengan adik-adik memiliki roh Tuhan pada diri adik-adik, adik-adik pasti akan berani, akan menjadi tidak takut pada kegelapan dan akan mengalahkan kejahatan. Nah sama juga dengan Gideon. Gideon memiliki keberanian karena roh Tuhan. Dia berani meruntuhkan patung-patung berhala. Puji Tuhan. Nah adik-adik semua, ada yang kedua nih adik-adik. Yang kedua itu yang kedua, kita harus taat dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak sering ingat nih, banyak orang-orang yang pengen berhasil, pengen sukses, tapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak taat dengan firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik, kakak yakin adik-adik semua pasti taat dan mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, yang ketiga nih. Yang ketiga, kita harus memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan. Kita harus membangun mezbah, kita harus berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi hal yang bagus untuk kita ya adik-adik. Kita dapat memuliakan Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui rekening yang sudah disediakan. Nah adik-adik semua, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kakak pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, ini ibadahnya sudah selesai sih, tapi jangan off dulu. Nah kakak ingin mengingatkan nih, tepat hari Jumat pukul 5 sore, kita bertemu lagi di mana? Di Batam Kids Worship. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.